Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik semua ya. Terima kasih sudah tetap semangat untuk mengikuti pelajaran Bu Zahra. Dan terima kasih yang sudah langganan channel dan selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke, kita akan membahas tentang angkatan 50 kali ini. Angkatan 50 ini adalah angkatan setelah angkatan 45, angkatan yang membahas tentang perjuangan atau kemerdekaan, angkatan 45. Nah, sekarang kita akan belajar tentang angkatan 50. Angkatan 50 ini dimulai dari 1950 sampai 1956. Berapa tahun? Ya, hanya 6 tahun. Angkatan ini sangat singkat. Kenapa ya? Kita bahas. Kenapa bisa hadir? Nah, hadir karena terjadi krisis sastra di Indonesia. Jadi, sastra di Indonesia sejak Chairil Anwar meninggal, kehilangan kalau bahasanya tuh vitalitas gitu. Semangat gitu. Jadi lingkungannya tidak semangat untuk menulis gitu. Gelanggang Seniman Merdeka kan salah satu tokoh besarnya Chairil Anwar. Karena itu angkatan 45 bahkan dianggap sebagai angkatan Chairil Anwar gitu. Karena emang dia walaupun masih muda tetapi karyanya sangat luar biasa gitu. Chairil Anwar itu sedikit cerita ya. Chairil Anwar itu dia berkarya itu hanya selama 7 tahun gitu. Jadi dia meninggal di usia 27 tahun. Dia mulai dari 20 tahun menulis sajak-sajak. Tapi sampai sekarang kalian bisa membaca sajak-sajaknya gitu. Itu kan berarti 7 tahunnya dia sangat wow gitu ya. Sampai sekarang gitu. Nah, karena Chairil Anwar meninggal inilah banyak sekali sastrawan-sastrawannya kayak hilang rasa keinginan menulis gitu. Kayak ya intinya semangatnya hilang gitu. Lalu itu ditandai dari apa? Ditandai dari buku-buku yang terbit itu sedikit. Oh, Ibu mau cerita. Jadi di saat itu masih ada penerbitan Balai Pustaka. Jadi sampai sekarang juga Balai Pustaka masih ada. Jadi Balai Pustaka walaupun ada angkatan Balai Pustaka ya, tapi sampai sekarang penerbitan Balai Pustaka masih ada. Bedanya kalau dulu pas angkatan Balai Pustaka itu masih dikekang nih harus menyesuaikan dengan Belanda, tapi kan sekarang Belanda sudah go out dari Indonesia. Jadi akhirnya tetap dipegang oleh penulis-penulis gitu Indonesia. Nah, lebih luas terbitannya nggak melulu tentang pemerintahan, tapi sudah lebih luas. Nah, sayangnya Balai Pustaka itu tidak menerbitkan banyak ketika angkatan 50 ini. Jadi akhirnya angkatan ini dianggap sebagai angkatan yang kurang berkarya gitu. Kita lanjut. Nah, karena tidak ada buku yang banyak terbit atau biasanya novel yang terbit itu, akhirnya ciri-ciri dari angkatan 50 itu dominasi dari cerita pendek dan kumpulan puisi. Jadi lebih dominasi kumpulan puisi atau cerita pendek nih. Tidak jarang ada novel karena waktunya juga sedikit ya, cuma hanya 6 tahun gitu. Jadi di sini seni dan politik mulai bercampur. Terus pusat kegiatan sastra juga meluas, tidak hanya di Jakarta tapi di Jakarta kan biasanya Jakarta dan Jogja nih sebagai pusat sastra, tapi sekarang mulai meluas ke tempat-tempat lain di Indonesia. Karena apa? Karena lebih aktif di majalah. Jadi majalah itu kan bisa lebih tipis, lebih cepat selesainya. Akhirnya bisa dikirim ke
pulau-pulau lain gitu. Nah, majalah yang aktif itu ada Majalah Siasat, Mimbar, Indonesia, Zenit, dan Pujangga Baru. Nah, Pujangga Baru walaupun ada angkatan Pujangga Baru, tapi tetap aja Pujangga Baru, majalah Pujangga Baru masih ada sampai 1966. 1950 gitu. Dan sesuai dengan perkembangan, jadi enggak Pujangga Baru. Nah, seni karya dibandingkan dengan angkatan lain tuh sepi gitu. Dibandingkan angkatan lain. Jadi angkatan ini agak sepi. Nah, sastrawan yang ada adalah N.H. Dini, Toto Sudarto, Aji Prosidi, dan W.S. Rendra. Untuk untuk pemberian nilai dan absen, kalian bisa menulis karya-karya dari sastrawan berikut sesuai dengan angkatannya. Jadi N.H. Dini, judul karyanya ketika angkatan 190 apa ya? 1950 apa ya? Toto Sudarto ketika angkatan 1950 apa ya? Aji Prosidi angkatan ini juga apa? W.S. Rendra juga apa? Akan ditulis di kolom komentar ya. Nah, angkatan 50 ini sedikit menjelaskan bahwa angkatan 50 ini tuh penilaian keindahan dalam sastra tidak lagi didasarkan pada kekuasaan asing, tapi kepada peluburan antara ilmu dan pengetahuan asing berdasarkan perasaan dan ukuran nasional. Jadi era nasional ini mulai bangkit gitu, makin bangkit. Jadi kita sudah, kan kalau angkatan 45 pertentangan nih yang Pujangga Baru dengan angkatan 45, karena Pujangga Baru pengennya barat-barat, terus angkatan 45 inginnya ya tetap Indonesia gitu. Nah, sekarang di sini malah angkatan 50 itu peleburan. Jadi antara sastra asing dan sastra Indonesia itu dileburkan, tapi tetap